Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus para habaib, para asatidz, alim ulama, khusus keluarga besar Sohibul Haul Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Hud Al-Attas yang hadir pada pagi yang mulia ini merayakan Maulid Nabi dan juga mengingat, mengenang kepulangan Sohibul Haul Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Hud Al-Attas yang ke-16. Alhamdulillah kita hadir mengharap keberkahan sebagaimana beliau mengajarkan kepada kita di samping rahmatullah alaihi, beliau dalam hidupnya ada mujahadah, sabar, kesabaran, dan juga ada haud, memang sudah pilihan. Nah, inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Kedudukan yang tinggi itu tidak akan dicapai kecuali dengan kesabaran dan juga duhab. Rupanya beliau ada bagian, sudah dipilih oleh Allah dengan isyarat pamannya sendiri, yaitu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Di saat saudari beliau Syarifah Nur bin Hasan Al-Attas, ibunda daripada Sohibul Haul Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas, beliau punya anak yang bernama Umar, meninggal kecil. Syarifah Nur bersedih. Kata Habib Ahmad kepada saudarinya, Hababah Syarifah Nur, jangan kamu bersedih, insya Allah nanti kamu bakal punya anak lagi nama Umar, yaitu Sohibul Haul. Beliau akan panjang umur dan mendapatkan keberkahan. Itulah beliau. Berarti memang sudah tertulis, tulisan dari Allah, dan juga dia memperoleh ini semua dengan sabar, kesabarannya yang sangat luar biasa. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Ini sudah nas Al-Qur'anul Karim, bahwa kemuliaan tidak akan diperoleh kecuali mereka-mereka yang bersabar dan juga sudah punya pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 amalan yang sangat luar biasa, dan ini amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, hubungannya dengan Tuhannya. Beliau sangat baik. Di saat orang-orang pada tidur, namun dia munajat, sholat, bertahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mungkin sering kita dengar beliau mulai tahajud jam 11 malam sampai terbit fajar. Bahkan ada riwayat pernah ketinggalan, pernah terlambat bangun jam 12. Beliau menangis dan menangis. Lalu ditanya, ya Habib, kenapa? Semalam dia terlambat bangun tahajud, bangunnya jam 12, berarti 1 jam sudah lewat. Nah, inilah amalan, yaitu munajat, yang mana Nabi kita Muhammad SAW menyebut bahwa qiyamul lail da'bus sholihin qablakum. Qiyamul lail, bangun malam, sholat, itu adalah adat,
kebiasaan orang-orang soleh sebelum. Bahkan ini merupakan syurutul wilayah. Wali itu mereka-mereka yang bangun malam. Karena dikatakan pelantikan wali itu malam hari. Jadi hadirin kalau ada niatan pengen jadi wali harus bangun malam biar dilantiknya. Beda sama MPR ya, semuanya itu dilantiknya siang. Kecuali para aulia. Aulia itu dilantiknya malam. Mudah-mudahan kita bisa bangun malam. Amin. Itulah amalan beliau. Dan juga beliau sangat baik pada salafnya, pada orang tua. Ini juga merupakan syurutul barokah, syarat daripada keberkahan seseorang. Kita harus mengagungkan orang tua kita, memuliakan kita punya guru. Kita jangan menengok, bahkan jangan kita kagum kepada orang lain. Itulah Habib Umar, beliau sangat kagum. Sampai waktu pamannya Habib Ahmad bin Hasan meninggal, waktu dimandikan, beliau dari bawah rumah air mandiannya dia usapkan di badannya. Ini kekaguman, karena seseorang mendapat keberkahan menurut iktikad dan kekaguman kita. Idil fata hasbah iqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Jadi orang itu menurut iktikadnya. Di saat kita mengagungkan seseorang, apalagi itu orang tua kita, guru kita, salaf kita, pasti kita akan mendapat keberkahan. Jangan sampai mereka itu cemburu. Jangan sampai mereka cemburu. Apa arti cemburu? Kita mengagumi orang lain, kita tidak kagumi dia. Kita mengharap orang lain, kita tidak mengharap dia. Yang namanya cemburu, kemarahan yang luar biasa. Makanya hadirin, kalau istri cemburu, jangan sampai dekat linggis. Dilinggis loh dia. Ya, yang namanya cemburu itu orang nyabet nggak pakai sadar. Begitu juga para salaf. Contoh, Sohibur Ratib. Beliau ini pernah duduk dengan para muridnya. Tiba-tiba Nabi Khidir datang. Kata beliau, nah, yang mau salaman sama Nabi Khidir itu dia datang. Semua murid pada berdiri, kecuali Syekh Ali Baros nggak berdiri. Takut gurunya cemburu, jadi diam aja. Kata Habib Umar, ya Ali, kamu nggak berdiri salaman sama Nabi Khidir? Enggak ya Habib, saya sama Habib aja. Nah disitulah Habib Umar senang. Sehingga keberkahan beliau jatuh kepada Syekh Ali Baros. Sampai beliau, orang-orang baca Fatihah buat Habib Umar nggak mau terima kalau nggak dibacakan Syekh Ali Baros. Ini mulahadah, perhatian. Nah itulah sebabnya beliau yang dikagumi hanya negerinya, negeri Hadramaut. Itulah yang harus kita tiru. Jangan kagum yang lain, tolong. Walaupun dia udah mentok ke langit, jangan kagum, ya, jangan kagum. Kita hanya diminta oleh Allah. Kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk baik sama orang. Kita nggak bakal mampu. Cukup kita baik pada orang tua. Bahkan ini merupakan syarat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah tidak menerima alasan. Ada dua amalan Allah nggak terima alasan, yaitu menyembah kepadanya. Kita nanti menghadap Allah di hari kiamat, nggak boleh punya alasan, harus nyembah Allah. Wabil walidain ihsana, sama orang tua harus baik. Nggak bisa kita menyimpang ataupun menyakiti mereka. Karena menyakiti mereka, Allah tidak akan terima amal orang-orang yang mendurhakai orang tua, termasuk yang jalan selain jalur-jalur mereka. Nah inilah yang Habib Umar lakukan. Beliau sangat kagum, mengagumi leluhurnya. Dia sangat kagum. Belum lagi kebaktiannya pada orang tuanya, sama ayahnya. Beliau tidur di bawah tempat tidurnya, menunggu gerakan ayahnya.
goyang, abahnya goyang, dibangun. Bahkan beliau gendong ke kamar mandi. Ini yang paling disenangi Allah dari kita. Sampai kita jujur, Nabi pernah menyebut tentang aliran yang ada dalam Islam. Iftaraqat ummati ila thalatha wa sab'ina firqah. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Kita nggak bakal mampu memprediksi 73 golongan. Ya. Tidak usah 73 golongan. Anak 73 kita nggak mampu. Ada yang punya anak 73 kan? Ini jujur nih, anak saya kenal satu orang, itu anaknya baru 25. Itu udah bingung. Dari mana saya tahu bingung? Anaknya datang. Assalamualaikum Bang. Kata abahnya, kamu siapa? Ya Allah. Dia baru 25 ya. Kata anaknya, ya Allah Bang, anak Zaki Bang. Anaknya Abah. Zaki nomor berapa? Masih lupa juga. Ya Allah Bang, nomor 18 Bang. Ingatin abahnya. Masih bingung lagi, Umi yang mana? Ini baru 25 ya, baru 25. Bagaimana 72? Coba. Itu anak 72, orang bingung. Bagaimana paham 72? Kita nggak usah prediksi 72. Cukup kita lihat kalau ada paham mengajak kita durhaka, udah sesat. Udah itu aja. Ya. Ada paham ngajak kita ninggalin orang tua, ninggalin leluhur kita, kagum yang lain, udah positif sesat. Udah gitu aja. 72 kan susah ngitungnya. Ya. Jadi kalau ada paham mengajak kita mengagum yang lain, ya, selain daripada jalur orang tua, maaf, saya tidak perpanjang. Nah inilah beliau kagum pada orang tuanya, dan juga dia sangat mencintai nabinya, Nabi kita Muhammad SAW. Beliau merayakan Maulid. Inilah satu ungkapan kecintaan, bahwa seseorang di saat mencintai seseorang itu pasti dia banyak mengingat, ya, berbuat untuk yang dicintai. Nah di saat kita sudah melakukan, kita hubungan dengan Allah baik, dan dengan Nabi baik, dengan orang tua kita baik, Allah pasti senang dengan kita. Di saat Allah udah senang, maaf, dosa nggak berbahaya lagi. Ya, tidak berbahaya itu dosa. Kita kalau suka sama orang, dosa nggak bahaya. Ya, ngomong apa udah bener aja. Ya, ini saya kasih contoh ya. Kita suka sama satu janda muda. Kayak konek urusannya. Akhirnya janda mudanya datang. Ya, kebetulan dia pakai slop tinggi. Tajam lagi slopnya. Kita kan salah tinggal tuh. Akhirnya kaki kita keinjek, terus nyocor darah. Oh nggak apa-apa, nggak masalah. Mbak nggak salah, yang salah kaki saya. Itulah cinta. Jadi cinta, dosa nggak bahaya. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'adili di dalam doanya. Allahumma ja'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan dosaku dosa orang yang kau suka. Wala taj'al hasanati hasanat man abghadta. Jangan jadikan pahalaku, kebajikanku kebajikan orang yang kau gak suka. Ya, kalau Allah gak suka sama orang, insya Allah amalnya apapun Allah gak terima. Ya, dan ini yang mungkin kita selalu dengar, ada kelompok Khawarij. Mereka itu tidak mencintai Nabi, tidak mencintai para sahabat dan juga Ahlul Baitnya, sampai satu dari mereka membunuh Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Ini yang bunuh Sayyidina Ali orangnya hafal Quran, mulutnya tidak berhenti zikir. Jadi kalau kita lihat itu mulut gak pernah nganggur. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Terus ibadah sudah tidak bisa kita bayangkan. Tapi mereka tidak diterima oleh Allah amalnya. Sampai Nabi mengatakan, Khawarij khilafah lillah, Khawarij adalah anjing-anjing di neraka. Jadi maka dari itulah kita pada saat yang mulia ini kita berharap dari Allah mendapat keberkahan. Semoga kita bisa meniru
mengikuti jalurnya, Amin, amin. mendapatkan keberkahannya. Rabbi anfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimah